Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Suasana yang Anda saksikan di layar kaca Anda merupakan suasana di kantor DPP PKS di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di mana pada hari ini Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Nasdem datang ke kantor DPP PKS dengan tujuan silaturahmi. Seperti yang Anda bisa saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, ada sejumlah petinggi ketiga partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang hari ini hadir di kantor DPP PKS untuk melakukan pertemuan silaturahmi antara ketiga partai ini. Ada Presiden PKS Ahmad Syahiku di situ, kemudian ada Wakil Ketua Umum Jazilul Fawait, dan sejumlah petinggi partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan lainnya. Informasinya tidak hanya kemudian petinggi partai ketiga parpol ini, silaturahmi pada siang hari ini juga akan dihadiri oleh bakal calon Presiden Anies Baswedan bersama dengan bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar. Aku dapat ini. Muhammad Ali bukan sih? Tujuan silaturahmi pada siang hari ini memiliki tujuan agar ketiga partai politik pendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden ini bisa memantapkan arah politik dalam pemilu 2024 nanti. Seperti kita ketahui, sampai hari ini PKS belum secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam kontestasi Pilpres 2024. PKS sebelumnya sudah sepakat akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Namun ketika berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, PKS menyatakan bahwa masih memerlukan hasil putusan dari Majelis Syuro PKS apakah kemudian akan sepakat dan menyetujui Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Sudah ada jurnalis Metro TV yang berada di lokasi kantor DPP PKS di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Valeri Budianto. Valeri, bisa digambarkan situasi dan kondisi terkini di kantor DPP PKS di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Valeri, silakan. Ya, Egan, jajaran dari Partai Nasdem dan juga PKB baru saja tiba di kantor DPP PKS tadi sekitar 3 menit yang lalu, dan sekarang mereka tengah masuk ke dalam ruangan, dan tadi begitu hadir jajaran ini disambut oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku, kemudian Sekjen PKS Abu Bakar Al-Hashib, dan juga sejumlah petinggi partai lainnya. Kalau tadi berdasarkan pemantauan kami dari Partai Nasdem ini ada sejumlah elit partai yang hadir, diantaranya Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali, kemudian Wasekjen. Kami juga melihat kehadiran dari Sugeng Suparwoto dan juga jajaran Partai Nasdem lainnya, kurang lebih berjumlah sekitar 12 orang. Kemudian kami juga melihat kehadiran dari jajaran PKB, ada Waketum PKB Jazilul Fawait dan juga Sekjen dari PKB Hasanuddin Wahid. Informasi yang kami dapatkan untuk baca pres dan juga baca wapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dikonfirmasi akan hadir di kantor DPP PKS, namun saat ini mereka tengah berada di wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Hotel Peninsula, untuk menghadiri salah satu deklarasi dukungan dari salah satu partai terhadap Anies dan juga Muhaimin. Namun kabarnya sekitar 10 menit lagi mereka akan berangkat bersama-sama dari Hotel Peninsula tersebut ke kantor DPP PKS. Tadi begitu tiba mereka langsung disambut dan saat ini tengah melangsungkan ramah tamah, lalu akan dilanjutkan dengan sesi makan siang bersama dan juga sholat bersama. Lalu baru akan dilanjutkan dengan pertemuan yang akan berlangsung internal. Rencananya pertemuan ini akan berlangsung di ruangan sebelah kiri di lantai 1 kantor DPP PKS dan nanti akan membahas sejumlah hal. Tadi kami sudah berbincang dengan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Pipin Sopian, dan ia menyatakan
menyampaikan ada beberapa poin ataupun agenda yang akan disampaikan dalam pertemuan antara ketiga partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan hari ini, utamanya adalah mengenai silaturahmi. Karena ini merupakan kali pertama ketiga partai sama-sama bisa hadir secara formal bersama-sama di kantor DPP PKS sejak pertama kali pengusungan atau deklarasi terhadap pasangan Anies dan juga Muhaimin Iskandar dilakukan di tanggal 3 September 2023 lalu. Kemudian juga yang menjadi menarik adalah Anies dan Gus Imin maksud kami yang langsung hadir juga nanti di kantor DPP PKS. Jadi pada dasarnya Gus Imin dan juga PKB akan sowan kepada petinggi dari DPP PKS karena kita tahu hingga saat ini sikap dari Partai Keadilan Sejahtera meresponi deklarasi Anies dan juga Muhaimin Iskandar adalah menerima bahwa Anies menjadi calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan juga tetap berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan menghormati keputusan dari Partai Nasdem dan juga PKB untuk mengusung Muhaimin Iskandar. Namun ia belum menyatakan posisinya dan juga dukungannya terhadap Muhaimin Iskandar, dan oleh karena itu pada kesempatan kali ini Gus Imin akan langsung sowan dan juga silaturahmi dengan sejumlah petinggi dari PKS. Tadi ada Presiden PKS, ada Sekjen PKS, kemudian juga ada Ketua Majelis Syura, Wakil Ketua Umum Majelis Syura, dan semuanya ini akan hadir bersama-sama. Mereka akan melakukan silaturahmi. Baru nanti kemudian dari hasil silaturahmi ini dan juga sejumlah agenda lainnya akan dibawa ke dalam rapat Majelis Syura yang rencananya akan diadakan sekitar 1 hingga 2 hari setelah pertemuan hari ini dilakukan. Itu informasi yang kami dapatkan dari Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen dari DPP PKS. Kemudian agenda lain selain dari silaturahmi adalah ketiga partai ini akan membahas mengenai koalisi dan juga penunjukan tim pemenangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar terkait koalisi. Jadi nanti ketiga partai ini akan berdiskusi secara bersama-sama untuk menentukan dan juga menjabarkan bagaimana posisi dari masing-masing partai, fungsinya masing-masing dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Lalu terkait dengan penunjukan tim pemenangan ini nanti akan ditunjuk sejumlah personil yang disebutkan akan ditunjuk untuk memenangkan Muhaimin Iskandar dan juga Capres Anies Baswedan, dan dijabarkan juga akan ada sejumlah agenda lainnya, yaitu terkait dengan rancangan untuk deklarasi bersama. Mengingat kalau kita ketahui bersama sebenarnya deklarasi bersama ini sudah sempat diumumkan pada beberapa waktu lalu, namun dengan personil koalisi yang berbeda. Karena kala itu Partai Demokrat masih berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sementara untuk Partai Kebangkitan Bangsa ini masih berada dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang kini berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini harus dilakukan pembahasan bersama lagi untuk sama-sama kemudian nanti akan melakukan deklarasi bersama untuk menentukan apakah ke depannya bagaimana kelangsungan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan juga siapa-siapa saja pihak yang akan bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kalau untuk saat ini adalah Nasdem, PKS, dan juga PKB. Kemudian juga tadi kami sempat menanyakan hal lain kepada juru bicara PKS, yaitu mengenai apakah hari ini akan ada pembahasan terkait dengan perubahan nama koalisi. Karena kalau kita ketahui bersama, kemarin Waketum PKB Jazilul Fawait ini menyatakan bahwa sebenarnya dari Nasdem dan juga PKB ini sudah sempat membahas bahwa sepertinya nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini akan dirubah. Perubahannya adalah dari sebelumnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, lalu akan ada 2 diksinya yang dihapuskan, yaitu kata untuk persatuan dan tetap menggunakan nama Koalisi Perubahan. Namun tentu terkait dengan hal ini tidak dapat diputuskan secara sepihak, dan oleh karena itu salah satu tujuan kehadiran dari jajaran Partai Nasdem dan juga jajaran Partai Kebangkitan Bangsa di PKS ini adalah untuk membahas apakah lebih baik untuk merubah nama koalisi ini atau tetap seperti sedia kala. Namun hingga saat ini nama dari koalisi masih belum berubah, yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kita akan sama-sama nantikan, Egan, karena barusan juga mendapatkan informasi dari salah satu pihak dari jajaran PKS bahwa saat ini tengah berlangsung ramatama dan juga makan siang bersama serta sholat bersama, kemudian baru akan dilangsungkan rapat tertutup. Sementara kami awak media tidak dapat meliput rapat internal tersebut. Yang masih kami nantikan adalah kehadiran dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, karena informasi yang kami dapatkan dari rekan kami yang berada di Hotel Peninsula, saat ini rombongan dari Anies dan juga Gus Imin sudah berjalan. Mereka berjalan bersama-sama dikawal oleh 1 mobil patwal. Tentunya diprediksikan dalam kurun waktu 30 hingga 45 menit lagi, Anies dan juga Gus Imin dapat sama-sama tiba di kantor DPP PKS mengikuti pertemuan antara 3 partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Egan. Terima kasih atas informasinya, Fahri Budianto langsung dari kantor DPP PKS di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Download Metro TV Extend sekarang.